Mengenai penilaian keterampilan proses sains, saya sendiri akan menjelaskan mengenai definisi dari keterampilan proses sains atau biasa disebut juga dengan KPS. Adapun juga definisi dari keterampilan proses, kemudian ada jenis-jenis dan karakteristik dari KPS atau keterampilan proses sains. Ada pula kelebihan atau manfaat dari keterampilan proses sains dan juga cara mengukur keterampilan proses sains pada siswa. Pertama yaitu ada definisi keterampilan proses sains atau biasa disebut juga dengan KPS, di mana keterampilan proses sains ini merupakan kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan juga menemukan ilmu pengetahuan. Arti lain dari keterampilan proses sains yaitu pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa sains itu terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah. Ada juga keterampilan proses yaitu merupakan keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir yang membuat siswa kreatif dan dapat menolong siswa sebagaimana siswa itu belajar dengan baik dan interaktif. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai jenis-jenis keterampilan proses sains dan karakteristiknya, kita mengetahui satu contoh dari keterampilan proses sains dalam lingkup sekolahan, yaitu seperti pengamatan atau biasa disebut juga dengan praktikum atau penelitian dari siswa yang dianjurkan oleh gurunya. Jenis-jenis keterampilan proses sains dan keterampilan proses ada pula yaitu keterampilan proses sains dasar dan juga keterampilan proses terintegrasi. Nah, untuk keterampilan proses sains dasar atau keterampilan proses sains ini merupakan dengan cara melakukan pengamatan atau observasi, menafsirkan atau terinterpretasi, mengelompokkan atau klasifikasi, meramalkan atau memprediksi, mengukur atau menerapkan konsep, menyimpulkan, dan terakhir yaitu mengkomunikasikan. Selain itu, ada keterampilan proses sains terintegrasi, yaitu di mana keterampilan proses ini mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dengan bentuk grafik, menggambarkan hubungan antara variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan penelitian atau variabel secara operasional, merancang penelitian, dan kemudian melaksanakan eksperimen. Nah, untuk jenis keterampilan proses sains atau KPS dengan jenis KPS dasar dan karakteristiknya yaitu yang pertama adalah pengamatan atau observasi, di mana proses pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan menggunakan panca indera. Kedua yaitu interpretasi, dengan menarik kesimpulan sementara dari data yang dicatat. Yang ketiga yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasi, di mana suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dan yang keempat yaitu meramalkan atau memprediksi, di mana keterampilan ini mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada. Dilanjut yaitu mengukur, di mana keterampilan ini dibutuhkan dalam memilih menggunakan alat ukur dan melakukan perhitungan-perhitungan menggunakan instrumen. Keenam yaitu menerapkan konsep atau prinsip, hal ini mampu menjelaskan peristiwa baru menggunakan konsep yang dimiliki, menunjukkan dan menerapkan prinsip yang telah dipelajari. Kemudian ada menyimpulkan, di mana keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta atau konsep dan prinsip yang telah dikehendaki. Yang terakhir yaitu berkomunikasi. Keterampilan ini menyampaikan gagasan atau hasil penemuannya kepada orang lain. Selain itu ada jenis-jenis keterampilan proses sains terintegrasi. Nah, KPS integrasi ini
ada beberapa jenis dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel, di mana variabel merupakan seluruh faktor yang dapat membuat perubahan dalam sebuah penyelidikan. Variabel ini terbagi menjadi 3, yaitu ada variabel kontrol, terikat, dan juga variabel bebas. Nah, untuk yang kedua yaitu membuat tabulasi data. Pengukuran terhadap waktu, suhu, juga volume merupakan contoh data. Menata data kemudian dimasukkan ke dalam tabel dan membantu seseorang atau peneliti ini melihat pola yang terkadang terdapat dalam data tersebut. Yang ketiga yaitu ada menyampaikan data dalam grafik, di mana data dalam grafik ini merupakan sebuah cara untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Sebagai contoh, tinggi badan, umur, berat badan, populasi, dan keadaan kredit, debit, tabungan. Kemudian ada menggambarkan hubungan antara variabel. Grafik ini merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari sebuah hasil penelitian atau tindakan sains yang paling mudah diterima dalam menyajikan sebuah grafik, mengumpulkan data dan mengolah data. Nah, yang perlu diperhatikan ialah keterampilan mengukur, melengkapi grafik dengan judul, dan melakukan investigasi secara normal. Kemudian menyusun hipotesis. Nah, di mana hipotesis ini merupakan prediksi mengenai hubungan-hubungan antara variabel. Hipotesis juga menyediakan petunjuk ketika peneliti hendak mengambil data dan penelitian, di mana hipotesis ini akan menjelaskan mengenai hasil yang akan kita dapat dari penelitian tersebut dari beberapa sumber yang telah ada. Kemudian ada mengidentifikasi atau mendefinisikan variabel secara operasional, yaitu variabel secara operasional ini maknanya menentukan cara untuk mengukur variabel tersebut. Dan kemudian ada merancang penelitian. Setelah melakukan beberapa tahap sebelumnya, yaitu selanjutnya adalah merancang penelitian, di mana penelitian ini akan menjadi semakin terarah karena melalui tahap-tahap sebelumnya dan dapat dilakukan jika variabel bebas dan variabel terikat dinyatakan secara jelas dalam hipotesis tersebut. Kemudian ada yang terakhir yaitu setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya dan merencanakan penelitian, maka dilakukannya penelitian atau melaksanakan eksperimen tersebut, yaitu dimana bahwa eksperimen ini diawali dari sebuah pernyataan dan disinilah langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan. Jadi sebelumnya itu akan dilaksanakan eksperimen ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang atau tujuan-tujuan penelitian yang telah dirancang atau direncanakan sebelumnya dan akan dijawab melalui pelaksanaan eksperimen tersebut. Ini mencakup beberapa variabel, baik variabel terikat juga variabel kontrol. Sebelumnya variabel terikat ataupun variabel bebas. Dan sebuah penelitian ini melakukan percobaan ulang, mengumpulkan data dan menginterpretasi data tersebut. Adapun kelebihan keterampilan proses sains yaitu pertama, KPS dapat memberikan rangsangan ilmu pengetahuan sehingga siswa dapat memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan dengan baik. Kemudian ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. Ini menyebabkan siswa menjadi lebih aktif atau interaktif. Nah, di KPS ini tidak serta siswa itu monoton hanya mendengarkan atau mempelajari penjelasan dari seorang guru ya. Tapi siswa juga dapat belajar secara mandiri dengan cara penelitian tersebut atau praktikum tersebut. Jadi siswa
dapat mengetahui hal yang dapat dipelajari secara langsung, secara nyata, sebelum dan sesudah, sehingga dia dapat menyimpulkan dari proses-proses yang telah dia lakukan. Kemudian juga ada KPS, itu membuat siswa menjadi belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus. Dalam konteks ini bahwa di mana siswa melakukan proses keterampilan sains atau praktikum, selain siswa dapat melakukan secara langsung, siswa juga dapat mengetahui ilmu pengetahuan yang akan dia dapat, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Mudaningrat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai cara mengukur keterampilan proses sains. Yang pertama ini ada karakteristik pokok uji keterampilan proses sains, di mana dalam karakteristik pokok uji keterampilan proses sains ini dibagi menjadi dua, yaitu ada karakteristik umum dan juga karakteristik khusus. Nah, pada karakteristik umum yaitu yang pertama, pokok uji keterampilan proses tidak boleh dibebani konsep. Hal ini diupayakan agar pokok uji tidak rancu dengan pengukuran penguasaan konsepnya. Konsep yang terlibat harus diyakini oleh penyusun pokok uji, sudah dipelajari oleh siswa atau tidak asing lagi bagi siswa. Lalu yang kedua, mengandung sejumlah informasi yang harus diolah responden atau siswa. Informasinya dapat berupa gambar, diagram, grafik, data dalam tabel atau uraian atau objek aslinya. Lalu di sini yang ketiga, ada aspek yang akan diukur harus jelas dan hanya mengandung satu aspek saja, misalnya adalah interpretasi. Nah, selanjutnya di sini yang kedua itu ada karakteristik khusus, yaitu yang pertama, observasi harus dari objek atau peristiwa sesungguhnya. Yang kedua, interpretasi harus menyajikan sejumlah data untuk memperlihatkan pola. Nah, yang ketiga, klasifikasi harus ada kesempatan mencari atau menemukan persamaan dan perbedaan, atau diberikan kriteria tertentu untuk melakukan pengelompokan atau ditentukan jumlah kelompok yang harus terbentuk. Nah, selanjutnya di sini ada prediksi, di mana prediksi harus jelas pola atau kecenderungan untuk dapat mengajukan dugaan atau ramalan. Lalu berkomunikasi. Pada berkomunikasi harus ada satu bentuk penyajian tertentu untuk diubah ke bentuk penyajian lainnya. Misalnya ke bentuk uraian, lalu ke bentuk bagan, atau ke bentuk tabel, atau juga ke bentuk grafik. Nah, selanjutnya berhipotesis. Nah, dalam berhipotesis ini dapat merumuskan dugaan atau jawaban sementara atau menguji pernyataan yang ada dan mengandung hubungan dua variabel atau lebih. Biasanya mengandung cara kerja untuk menguji atau membuktikan. Lalu ada merencanakan percobaan atau penyelidikan. Harus memberi kesempatan untuk mengusulkan gagasan berkenaan dengan alat atau bahan yang akan digunakan. Urutan prosedur yang harus ditempuh, menentukan peubah, lalu mengendalikan peubah tersebut ya. Nah, selanjutnya ada menerapkan konsep atau prinsip. Harus membuat konsep atau prinsip yang akan diterapkan tanpa menyebutkan nama konsepnya. Lalu yang terakhir ini ada mengajukan pertanyaan. Harus memunculkan suatu yang mengherankan, mustahil, tidak bisa, atau kontraktif agar responden atau siswa termotivasi untuk bertanya. Lalu langkah kedua yaitu penyusunan pokok uji keterampilan proses sains, di mana pada penyusunan pokok uji keterampilan proses sains ini sebaiknya memilih satu konsep tertentu, lalu menyajikan sejumlah informasi yang perlu diolah. Setelah itu menentukan bentuk jawaban yang diminta, misalnya tanda silang, tanda cek, atau menuliskan jawaban singkat 3 buah, lalu menyiapkan pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang diharapkan. Nah, di sini misalnya uji keterampilan observasi tentang bagian-bagian bunga. Selanjutnya mengajukan pertanyaan mengenai jumlah kelopak, jumlah dan keadaan daun, mahkota bunga, bentuk kepala sari, keadaan kepala putik, dan ciri bunga tersebut. Nah, respon diminta dalam bentuk jawaban singkat 5 buah berurutan ke bawah dari A sampai E. Lalu langkah yang ketiga adalah pemberian skor pokok uji keterampilan proses sains, di mana pokok uji keterampilan proses memerlukan skor dengan cara tertentu. Setiap
respon yang benar diberi skor dengan bobot tertentu. Umpamanya masing-masing 1 untuk pokok uji observasi di atas, yang berarti jumlah skornya 5. Untuk respon yang lebih kompleks, misalnya membuat pertanyaan, dapat diberi skor bervariasi berdasarkan tingkat kesulitannya. Misalnya, pertanyaan berlatar belakang hipotesis diberi skor 3, pertanyaan apa, mengapa, bagaimana diberi skor 2, dan pertanyaan yang meminta penjelasan diberi skor 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek penilaian dan indikator keterampilan proses sains atau KPS. Di mana di sini keterampilan proses sains pada dasarnya sudah bawaan dari diri siswa tersebut. Dalam proses pembelajaran, substansinya adalah untuk meningkatkan keterampilan proses sains yang sudah dimiliki oleh siswa. Untuk meningkatkan keterampilan proses sains, siswa tentunya sebagai pendidik harus mengetahui seberapa tingkat keterampilan proses sains yang telah dimiliki oleh siswa. Tingkat KPS siswa ini dapat diukur melalui observasi pada saat proses berlangsungnya pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan keterampilan proses. Dalam mengukur keterampilan proses sains yang dimiliki oleh seorang siswa, harus ada standar acuan yang berupa indikator-indikator untuk setiap aspek yang akan diukur. Indikator dasar keterampilan proses sains dan indikator keterampilan proses sains terintegrasi terdapat dalam tabel di bawah ini menurut Wati dan juga Novianti tahun 2016, di mana di sini telah disajikan tabel yang memaparkan yang pertama itu mengenai keterampilan proses sains dasar. Itu indikatornya ya adalah pertama melakukan pengamatan. Lalu di sini indikatornya yaitu mampu menggunakan semua indera penglihatan, pembau, pendengaran, pengecap, dan peraba untuk mengamati, mengidentifikasi, dan menamai sifat benda dan kejadian secara teliti dari hasil pengamatan. Lalu yang kedua, KPS dasarnya itu ada klasifikasi, di mana di sini indikatornya adalah mampu menentukan perbedaan pengkontrasan ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan, dan menentukan dasar penggolongan terhadap suatu objek. Lalu selanjutnya di sini KPS dasarnya itu ada pengukuran. Indikatornya adalah mampu memilih dan menggunakan peralatan untuk menentukan secara kuantitatif dan kualitatif ukuran suatu benda secara benar yang sesuai untuk panjang, luas, volume, waktu, berat, dan lain-lain. Juga mampu mendemonstrasikan perubahan suatu kesatuan pengukuran ke satuan pengukuran lain. Lalu selanjutnya KPS dasarnya ini ada mengkomunikasikan. Indikatornya adalah mampu membaca dan mengkompilasi informasi dalam grafik atau diagram, menggambar data empiris dengan grafik, tabel atau diagram, menjelaskan hasil percobaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis dan juga jelas. Lalu selanjutnya KPS dasarnya ada menarik kesimpulan. Indikatornya yaitu mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu benda atau fenomena setelah mengumpulkan, menginterpretasi data dan informasi. Nah, selanjutnya di sini ada memprediksi. Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang. Berdasarkan pemikiran pada pola atau kecenderungan tertentu atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan mengenai atau memaparkan mengenai KPS terintegrasi dan juga indikatornya. Di mana yang pertama itu ada merumuskan hipotesis. Indikatornya adalah mampu menyatakan hubungan antara dua variabel, mengajukan perkiraan penyebab suatu hal terjadi dengan mengungkapkan bagaimana cara melakukan pemecahan masalah tersebut. Lalu KPS terintegrasi yang kedua ada mendefinisikan variabel. Indikatornya adalah mampu mendefinisikan semua variabel jika digunakan dalam percobaan. Lalu ada KPS terintegrasi ketiga ada membuat definisi operasional. Indikatornya yaitu mampu menyatakan bagaimana mengukur semua faktor atau variabel dalam suatu eksperimen. Selanjutnya, melakukan eksperimen. Indikatornya adalah mampu melakukan kegiatan, mengajukan pertanyaan yang sesuai, menyatakan hipotesis, mengidentifikasi dan mengontrol variabel, mendefinisikan secara operasional variabel-variabel tersebut, lalu mendesain sebuah eksperimen yang jujur dan menginterpretasi hasil eksperimen.
Lalu KPS terintegrasi selanjutnya ada menginterpretasi, di mana indikatornya adalah mampu menghubungkan hasil pengamatan terhadap objek untuk menarik kesimpulan, merumuskan pola atau keteraturan yang dituliskan, misalkan dalam tabel suatu fenomena alam. Lalu selanjutnya KPS terintegrasi ada mendesain penyelidikan, di mana indikatornya adalah mampu menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu penyelidikan. Lalu menentukan variabel kontrol, variabel bebas, menentukan apa yang akan diamati, diukur, dan ditulis, serta menentukan cara dan langkah kerja yang mengarah pada pencapaian kebenaran ilmiah. Lalu KPS terintegrasi yang terakhir ada aplikasi konsep, di mana di sini indikatornya yaitu mampu menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki dan mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Nah, selanjutnya di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik praktikum uji makanan. Nah, di sini terdapat yang pertama itu ada judul, tujuan, dasar teori. Lalu selanjutnya ada metodologi yang berisi alat, bahan, alat yang digunakan, bahan yang digunakan, lalu ada langkah kerjanya, dan juga ada tabel hasil pengamatan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Di mana di sini judulnya adalah acara praktikum yang pertama, yaitu pengujian kandungan zat gizi suatu bahan makanan, dengan tujuannya adalah untuk mengetahui adanya amilum, glukosa, lemak, dan protein dalam bahan makanan. Nah, selanjutnya adalah dasar teori, di mana di sini makanan yang masuk ke dalam tubuh dicerna oleh sistem pencernaan makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Terdapat 3 fungsi makanan bagi tubuh, yaitu sebagai sumber energi, sebagai bahan penyusun komponen tubuh, dan sebagai pelindung tubuh terhadap lingkungan yang baru. Nah, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah zat makanan atau nutrisi yang lebih populer dengan istilah gizi, menurut Pujianto tahun 2016. Nah, makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Setidaknya terdapat 6 macam zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan senyawa organik karena semua mengandung elemen karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Adapun mineral dan air merupakan senyawa anorganik. Zat-zat tersebut harus selalu tersedia di dalam bahan makanan yang dimakan menurut Pujianto tahun 2016. Nah, selanjutnya di sini saya lanjutkan dasar teorinya, yaitu yang pertama saya bahas adalah karbohidrat. Di mana karbohidrat merupakan suatu senyawa kimia dengan rumus dasar CH2ON. Molekul karbohidrat ada yang berukuran kecil dan ada pula yang berukuran sangat besar. Macam karbohidrat sangat banyak. Berdasarkan jumlah rantai penyusunnya, karbohidrat dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada monosakarida, lalu disakarida, dan juga polisakarida. Nah, monosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 1 unit molekul gula. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Sedangkan disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 2 unit monosakarida. Contohnya adalah maltosa, sukrosa, dan juga laktosa. Nah, yang ketiga ada polisakarida yang merupakan polimer yang tersusun atas banyak rantai monosakarida. Contohnya adalah pati atau amilum tersusun atas banyak rantai glukosa. Nah, selanjutnya pada makanan terdapat 3 karbohidrat penting, yaitu adanya amilum, sukrosa, dan juga selulosa. Di mana amilum merupakan zat tepung yang terdapat dalam makanan pokok. Kalau sukrosa merupakan disakarida yang rasanya manis, disebut juga gula tebu. Lalu selulosa merupakan serat kasar yang merupakan komponen dinding tumbuhan. Nah, selanjutnya di sini adapun karbohidrat yang paling penting bagi sel tubuh manusia adalah glukosa.
Dengan rumus kimia C6H12O6, glukosa diperlukan oleh tubuh berasal dari pemecahan amilum yang terdapat di dalam makanan. Adapun selanjutnya di sini fungsi karbohidrat adalah yang pertama sebagai energi utama bagi tubuh, yang kedua sebagai bahan baku penyusun senyawa lain misalnya asam amino dan juga asam lemak. Yang ketiga sebagai bahan baku komponen sel misalnya asam nukleat yang ada dalam nukleus. Lalu yang keempat karbohidrat dalam bentuk serat kasar untuk membantu kelancaran proses pencernaan makanan. Nah, adapun di sini ada sumber karbohidrat yang pertama adalah beras, lalu ada ubi jalar, kentang dan juga ada singkong. Nah, di sini lemak ya. Lemak merupakan suatu senyawa organik yang tidak dapat larut di dalam air. Berdasarkan komponen penyusunnya, lemak dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Antara lain yang pertama itu ada trigliserida, merupakan senyawa lemak paling sederhana, tersusun atas satu molekul gliserol dan 3 rantai asam lemak. Yang kedua ada fosfolipid, di mana lipid atau lemak yang mengandung fosfat. Yang ketiga ada lipoprotein, merupakan gabungan antara lemak dan juga protein. Lalu selanjutnya ada steroid, di mana steroid yang paling dikenal adalah kolesterol, dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, lalu berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap, lemak ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada lemak jenuh dan juga ada lemak tak jenuh, di mana lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Lalu lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Dan selanjutnya di sini ada fungsi lemak, di mana fungsinya adalah sebagai cadangan energi. Lapisan lemak pada kulit dapat melindungi tubuh dari hawa dingin sebagai komponen penyusun membran sel dan membran organen sel. Lalu dapat melindungi organ-organ vital misalnya jantung dan ginjal sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, adapun di sini ada sumber lemak. Sumber lemak itu di sini diantaranya ada kelapa, susu, dan juga ada keju. Nah, selanjutnya di sini ada protein, di mana protein merupakan polimer yang tersusun atas monomer yang dapat berupa asam amino. Terdapat 20 jenis asam amino penyusun protein tubuh manusia. Ke-20 asam amino tersebut dapat dikelompokkan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, di mana asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat dibuat dalam tubuh manusia. Adapun asam amino esensial merupakan asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh manusia. Nah, di sini terdapat tabel mengenai asam amino esensial dan juga asam amino non esensial. Di mana pada asam amino esensial ini terdapat fenilalanin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin, triptofan, valin, histidin, dan arginin. Adapun asam amino non esensial di sini diantaranya ada alanin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glisin, glutamin, prolin, serin, sistein, dan juga tirosin. Nah, selanjutnya fungsi dari protein di sini adalah sebagai biokatalisator atau enzim. Protein yang memiliki aktivitas biokatalis yaitu membantu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh sebagai molekul pengangkut, misalnya hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen, sebagai penyusun komponen sel, misalnya aktin dan miosin, sebagai alat pertahanan tubuh, misalnya antibodi, sebagai alat pengukur fungsi biologis, misalnya hormon, sebagai cadangan nutrisi, misalnya kasein yang terdapat di dalam tubuh. Nah, adapun di sini sumber protein itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber protein nabati dan juga sumber protein hewani. Adapun sumber protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan sumber protein hewani ini berasal dari hewan. Contohnya adalah tempe dan juga tahu pada sumber protein nabati, dan pada sumber protein hewani di sini contohnya ada daging, telur, daging dari ikan salmon, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Paparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia Fajri.
yaitu ada alat yang digunakan. Pertama, ada tabung reaksi, ada pipa tetes, ada cawan Petri, ada mortal, ada korek api, ada spatula, ada pembakar bunsen, ada penjepit tabung reaksi, ada kertas buram, dan juga ada tisu. Ada bahan yang digunakan, yaitu ada roti, ada pisang, ada kedelai, ada kemiri, ada putih telur, dan juga ada margarin. Selanjutnya ada langkah kerja dari praktikum uji makanan, yaitu ada uji amilum, ada uji lemak, dan juga ada uji protein. Selanjutnya, setelah hasil pengamatan, ada pembahasan, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Ada instrumen penilaian keterampilan proses sains, atau yang disebut dengan KPS, praktikum uji makanan. Selanjutnya ada rubrik penilaian portofolio praktikum. Di dalam rubrik ini dibagi menjadi beberapa variabel. Yang pertama ada persiapan praktikum. Nah, aspek yang diamati, misalkan itu hadir tepat waktu, berpakaian rapi, dan menaati tata tertib, persiapan alat dan bahan praktikum, mengisi daftar hadir dan daftar penggunaan alat dan bahan praktikum, pelaksanaan praktikum dengan cara penggunaan alat dan bahan. Dari setiap aktivitas ada beberapa kriteria dan juga ada skor. Nah, skor ini dimulai dari angka 4, 3, 2, dan 1. Ada variabel pelaksanaan praktikum. Aspek yang diamati yang pertama, menghaluskan bahan makanan dengan benar. Yang kedua, menambahkan larutan Lugol pada uji makanan. Yang ketiga, menambahkan larutan Benedik pada uji glukosa. Yang keempat, memanaskan tabung reaksi yang berisi bahan uji di atas spiritus. Selanjutnya, menambahkan larutan biuret pada uji protein. Selanjutnya, ada mengamati perubahan warna, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, yaitu yang terakhir ada menyelesaikan praktikum tepat waktu. Skornya dimulai dari angka 4, 3, 2, dan 1. Selanjutnya ada variabel tidak, itu ada kegiatan akhir praktikum. Di sini dibagi menjadi 2 aspek yang dinilai. Yang pertama, menyelesaikan praktikum tepat waktu, dan yang terakhir mengembalikan peralatan praktikum. Di sini skor ini dimulai dari angka 4, 3, 2, dan 1.